Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Fasya Nabila Andini dengan NPM 2532070, mahasiswi semester 2 Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri kelas B. Nah, di sini saya akan membuat video tutorial untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah menggambar teknik dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Fazri STMT. Nah, yang pertama kita akan membuat poligon. Kita klik untuk sisinya itu 6, kemudian kita cari titik pusatnya. Setelah itu kita masukkan radiusnya itu 9. Setelah itu kita akan membuat circle untuk di tengahnya. Kita paskan di titik centernya dengan radius 5. Setelah itu kita akan merotasikan poligonnya. Kita klik row, kemudian kita enter, kita klik poligonnya, kita ambil titik tengahnya. Kita akan merotasikannya 90 derajat ya. Setelah itu kita akan ubah pandangannya menjadi SW isometrik. Nah, di sini kita akan meregionkan dulu antara si poligon dengan si circle-nya. Setelah itu kita akan mengekstrud untuk si poligonnya. Kita klik, kita naikkan dia setinggi 10. Nah, setelah itu kita akan ubah pandangannya menjadi right untuk kita membuat segitiga di sudut-sudutnya. Nah, di sini saya akan perkecil sedikit. Kemudian kita akan membuat line, kita untuk segitiganya, kita ukuran itu 1x1. Nah, di sini kita paskan titiknya, setelah itu kita akan meregionkan si segitiganya ini tadi, kita blok segitiganya sampai dia biru semua. Setelah itu kita akan segitiganya ke sudut si poligonnya tadi. Kita paskan antara titik ujungnya dengan ujung segitiga. Setelah itu kita akan mirror segitiganya, itu kita klik segitiganya, setelah itu kita ambil titik segitiga di tengah poligonnya dan dia akan merubah ke bawah. Kemudian itu kita ubah lagi pandangannya menjadi isometrik. Lanjut kita akan merevolve untuk segitiganya, kita klik revolve, kemudian kita blok si segitiganya ini, kita enter, kemudian kita cari titik tengah circle-nya, kita klik di tengah, kita tarik ke bawah sedikit, kemudian dia akan muncul lingkaran seperti ini, kita paskan ujungnya itu 360 derajat ya. Nah, setelah itu kita akan zoom out sedikit. Lanjut, kita akan mengekstrud untuk si circle-nya yang bawah itu, kita ekstrud dia itu ke bawah itu tingginya 35. Selanjutnya kita akan mengcopy untuk si kepala bautnya ini dan untuk menjadi murnya. Kita klik bagian poligonnya, bagian atasnya, dan juga bagian ulir bawahnya. Kita enter, kita ambil titik tengahnya, kita pindahkan, saya letak di sebelah kanan. Setelah itu saya akan mensubtract untuk bagian kepalanya, kita klik dulu poligonnya, kita enter, setelah itu bagian ulir atasnya. Nah, bagian atasnya sudah terbentuk, kemudian kita mensubtract bagian bawahnya dengan cara yang sama. Kita klik, kita enter, nah sudah terbentuk begini. Selanjutnya saya akan nge-copy untuk bagian kepala yang udah kita subtract tadi. Sama caranya, kita klik di titik tengahnya dulu. Nah, dan untuk bagian yang kanan ini saya akan hapus aja karena kita akan menggunakan yang sebelah kiri. Selanjutnya kita akan membuat bolongan di tengah murnya ini menggunakan circle. Tapi sebelum itu kita akan ubah dulu pandangannya menjadi dari atas lagi ya, dari top. Nah, baru kita buat circle-nya itu di tengah-tengah poligonnya itu tadi dengan radius yang sama dengan batang bautnya yaitu 5. Lalu kita ubah lagi pandangannya menjadi isometrik. Nah, sudah terbentuk seperti ini. Kemudian kita akan mengekstrud lingkarannya itu untuk membuat bolongannya. Kita klik sembarang aja tingginya. Setelah itu kita akan subtract bagian poligonnya dengan lingkaran tengahnya. Setelah itu kita akan melihat apakah tengahnya ini sudah berlubang. Kita ubah lagi. Di sini saya menggunakan shaded. Nah, di sini sudah tampak lubang tengahnya. Kemudian kita ubah lagi menjadi 2D wireframe. Selanjutnya kita akan membuat ulirnya menggunakan helix. Kita klik di bagian center yang lingkaran bawah. Kita klik 5 untuk radiusnya, kemudian 5 lagi. Setelah itu kita naikkan ke atas, jumpakan dengan center yang atas. Lalu kita klik 2 kali bagian ulirnya, dan di bagian turnya saya mau berubahnya menjadi 20.
Setelah itu saya akan zoom in lagi. Nah, di sini kita akan membuat segitiga untuk di bagian ulir dalamnya. Nah, di sini kita ketik line. Nah, di sini kita akan membuat segitiga dengan masing-masing sisinya itu 1,5. Setelah itu kita akan meragian kembali untuk segitiganya, kita blok lagi. Setelah itu kita akan move kan segitiganya ini ke dalam batang bautnya ya, sejajar antara garis miring dengan batang bautnya. Lalu kemudian kita akan sweep si bagian segitiganya ini, kita klik segitiganya, kita enter. Setelah itu kita klik bagian ulirnya, tunggu sebentar. Dan nah, bagian batangnya akan berubah menjadi seperti ini. Itu artinya sweepnya sudah berhasil. Lalu kita subtract bagian batangnya dengan si ulirnya tadi. Lalu saya akan men-zoom out lagi untuk tampilannya. Nah, di sini sudah tampak bahwa batangnya itu udah berulir, ulirnya itu udah masuk ke dalam. Kita ubah dulu pandangannya lagi menjadi X-ray. Di sini sudah kelihatan ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat ulir juga untuk di bagian murnya. Di sini saya ubah pandangannya dulu menjadi seperti ini ya, agar memudahkan kita untuk melihat apakah sudah pas atau belum. Nah, ini bagian ulir batang yang kita akan copy. Kita sesuaikan bagian titik atasnya dengan titik atas untuk murnya. Setelah itu kita akan move di bagian yang akan kita ulir untuk di murnya. Kita masukkan, kita tarik sembarang aja. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa si ulirnya itu udah masuk ke dalam murnya. Nah, kemudian kita akan subtract dia. Nah, jadi murnya itu juga sudah berulir sama seperti batang bautnya. Nah, di sini saya kembalikan lagi penglihatannya menjadi isometrik dan kita zoom in lagi, kita perbesar untuk memperjelas objeknya ya. Nah, tampaknya sudah seperti ini. Lalu kita akan memindahkan si murnya tadi ke dalam batang bautnya. Saya akan memiringkan lagi posisinya. Nah, kemudian kita akan move kan si bagian murnya itu, kita klik bagian sudutnya, kita langsung masukkan aja ke bagian si murnya itu. Nah, kemudian sudah sesuai dengan kepalanya, lalu kita tarik ke bawah masuk ke dalam batang bautnya, murnya. Kita tarik perlahan aja. Nah, di sini sudah pas ya, sudah masuk. Kita ubah pandangannya. Nah, sini sudah jelas bahwa si murnya tadi sudah masuk ke dalam batang bautnya. Saya ubah lagi penglihatannya menjadi isometrik. Dan kemudian kita akan lihat dari segala sisi. Ini kita putar, ini tampak bawahnya, ini tampak kelilingnya. Kita lihat bahwa ini sudah masuk ya. Nah, mungkin demikian aja video tutorial dari saya. Dan maaf kalau video ini kurang sempurna karena masih banyak kurangnya, karena saya juga dalam tahap pembelajaran. Sekian mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.